Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Apip Izar, biasa dipanggil Apip, dengan NIM 2509096047. Jadi di sini saya akan menjelaskan materi yaitu 3 unsur utama pengantar arsitektur. Yang pertama adalah kebutuhan, yang kedua konteks, yang ketiga rupa. Ya, jadi di sini yang pertama itu kebutuhan. Bahasa kebutuhan di dalam pengantar arsitektur adalah bagaimana kebutuhan pengguna atau klien diterjemahkan ke dalam bahasa desain dan komunikasi arsitektur. Dalam proses perancang arsitek harus mendengar dan membaca kebutuhan lalu mengemasnya ke dalam bahasa yang dipahami semua pihak. Bentuknya bisa yang pertama, bahasa program ruang atau programming, yaitu daftar ruang, ukuran, hubungan antar ruang, kapasitas, standar, kenyamanan. Contohnya, butuh ruang rapat 30 orang dengan pencahayaan alam, diterjemahkan jadi denah plus orientasi bukaan. Yang kedua, bahasa teknis, standar material, struktur, keamanan, aksesibilitas, efisiensi energi. Contohnya, butuh hemat energi. Spesifikasi, ventilasi silang, shading, panel surya. Yang ketiga, bahasa visual atau konseptual. Di sini contohnya adalah konsep, sketsa, diagram, mood board yang menjelaskan jiwa atau karakter ruang sesuai kebutuhan pengguna. Contohnya, butuh ruang nuansa tradisional, yaitu fasad pakai motif lokal atau material kayu. Selanjutnya yang kedua ada konteks. Konteks ini terbagi menjadi 3, yaitu bahasa visual, bahasa simbolik, bahasa teknis. Pertama, bahasa konteks di dalam pengantar arsitektur adalah bagaimana bahasa atau cara berkomunikasi dipakai untuk menyampaikan gagasan desain arsitektur. Dalam dunia perancangan arsitektur, bahasa konteks bisa berarti yang pertama itu bahasa visual, seperti gambar denah, potongan, tampak, perspektif, diagram, dan model 3D. Ini jadi bahasa utama arsitek untuk komunikasikan ide. Yang kedua ada bahasa simbolik atau konseptual, yaitu konsep desain yang diambil dari budaya, lingkungan, sejarah, atau identitas tertentu. Misalnya motif batik jadi pola fasad, konsep rumah panggung untuk bangunan modern. Yang ketiga ada bahasa teknis, yaitu istilah teknis dan standar, misalnya KDB, KLB, grid, modul, struktur, yang digunakan antar profesional supaya desainnya tepat dan sesuai aturan. Baik, yang terakhir ada rupa. Rupa di dalam pengantar arsitektur, kata ini mengacu pada wujud atau penampilan suatu desain bangunan. Lebih jelasnya, contoh rupa bentuk visual atau tampilan. Contohnya bentuk massa, fasad atau warna, tekstur, material, pola, proporsi, dan ekspresi estetika bangunan. Dalam konteks perancang arsitektur, rupa adalah hasil terjemahan dari fungsi, struktur, dan konsep menjadi wujud fisik yang terlihat. Jadi bukan cuman cantik, tapi juga punya makna, identitas, dan sesuai konteks lingkungan. Contohnya seperti sebuah sekolah bisa punya rupa yang terbuka, banyak ruang hijau dan warna cerah untuk mendukung suasana belajar. Contoh kedua, sebuah masjid bisa punya rupa kubah, menara, dan ornamen khas untuk menandai identitas religiusnya. Jadi arti rupa di sini
yaitu karakter visual dan bentuk fisik bangunan yang menjadi media komunikasi ide arsitek kepada pengguna dan masyarakat. Mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.